Warna kehidupan pedesaan masih sangat kental di wajah Desa Toyomarto, satu desa di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu juga dengan mata pencaharian penduduknya. Bercocok tanam masih menjadi aktivitas utama bagi penduduk. Selebihnya mengais rezeki dengan membuka usaha kecil-kecilan. Kaum perempuanlah yang pada akhirnya banyak mengusahakan sektor ini. Menjaburnya usaha kecil inilah yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi para rentenir. Pasalnya, para pengusaha kecil ini tidak bisa mengakses permodalan dari bank. Seperti biasa, masalah agunan menjadi batu sandungan. Tidak ada pilihan lain, harapan terakhir permodalan adalah rentenir. Biasanya dengan menggunakan sistem 12-an atau dalam bahasa lokal disebut sistem rolasan. Dengan sistem ini, pemberi utang memberikan pinjaman dengan pembayaran yang mencekik ke kalangan kreditor. Dengan sistem ini, dalam jangka 12 minggu, uang yang dipinjam harus sudah bisa dilunasi. Sistem inilah yang membuat kalangan pengusaha kecil semakin dililit hutang. Karenanya tak salah kiranya pilihan Yayasan Mitra Karya untuk mengembangkan sistem Grameen Bank di desa yang berjarak 20 km dari pusat Kabupaten Malang ini. Paling tidak, kondisi desa ini cukup mewakili syarat-syarat kreditor Grameen, yaitu perempuan, miskin, dan berkarakter bagus, serta punya usaha produktif. Yayasan yang dinahkodai oleh Profesor Dr. Jumilah Zain ini adalah lembaga yang mengusung sistem perkreditan disertai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Sistem perkreditan yang inisiasi awalnya dilakukan di Bangladesh oleh Profesor Muhammad Yunus dipandang cocok untuk diadaptasi di Indonesia. Konon, sistem yang ramah kaum miskin ini lahir karena latar belakang kemiskinan di negara tersebut. Lalu, Profesor Jumilah yang juga guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Malang membawa sistem ini ke Indonesia. Sebelumnya, Profesor Jumilah mendalami sistem ini selama 2 minggu di distrik Tengki, Bangladesh. Ceritanya, pada waktu itu Profesor Jumilah sedang menggarap penelitian yang disupport oleh Institute Bank of Indonesia atau IBI tentang sistem permodalan yang paling tepat bagi masyarakat miskin. Atas rekomendasi IBI pula lah, Dr. Jumilah secara langsung melihat praktek sistem perkreditan ini di Bangladesh. Desa Tangkil, Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar, adalah tempat pertama kalinya sistem ini diterapkan pada tahun 1993, sesaat setelah Mitra Karya didirikan oleh Dr. Jumilah bersama dengan Kusnul Ashar MA dan Astrid Puspaningrum SE. Pertama kali didirikan, Mitra Karya hanya didukung dana sebesar 7 juta rupiah. Karena keterbatasan inilah, para pendiri mengambil 2 kesepakatan, yaitu menggunakan dana-dana pribadi dan bekerja dengan basis sukarela atau volunteer. Di tengah keterbatasan ini, seorang kolega Dr. Jumilah dari Malaysia, Dr. David Gibbons, berbaik hati memberikan pinjaman sebesar 5.000 US dollar. Dengan kerja keras dan disiplin, Mitra Karya akhirnya bisa melunasi tanggungan ini. Mitra Karya ini keunggulannya adalah kepada sasarannya untuk peningkatan ekonomi itu. Kalau bank umum sebagai sebuah lembaga bisnis, dia adalah mencari untung dengan menghubungkan deposan dengan pemilik pengusaha. Dia dapat untung di situ. Tapi punya keunggulan bisa mentransfer sejumlah besar uang dari deposito kepada kegiatan-kegiatan bisnis real. Tapi Mitra Karya keunggulannya adalah dia menangani pihak yang sebenarnya tidak mendapatkan akses kepada perbankan. Tapi pihak ini jumlahnya luar biasa besar, yaitu usaha kecil dan usaha gurem. Itu keunggulannya. Jadi tidak secara finansial, tapi keunggulannya adalah sasarannya ini.
kepada pihak yang sering dianggap tidak bankable oleh perbankan atau kurang begitu menguntungkan bagi bank umum. Setelah terbukti bisa dipercaya dan mempunyai kinerja yang baik, pinjaman modal pun berdatangan. Seperti dari Grameen Trust Bangladesh, Bank BNI, Plan International, Rotary Club, dan beberapa lembaga lainnya. Perkembangan selanjutnya, sistem ini tidak hanya diterapkan di Tangkil saja, tetapi menyebar di beberapa wilayah di Jawa Timur, salah satunya adalah di Desa Toyomarto ini. Sebagai sistem permodalan baru, tidak mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat. Menjemput bola merupakan strategi yang dilakukan untuk mendekati masyarakat. Selain itu, Mitra Karya juga banyak mengandalkan warga setempat untuk menjadi staf di lapangan. Namun, itu tidak berarti mereka mencari anggota secara asal-asalan. Mereka memiliki langkah-langkah dalam merekrut anggotanya. Pertama, uji kelayakan anggota berdasarkan informasi dari key informant. Kedua, observasi tampilan rumah yang dilanjutkan dengan wawancara profil. Ketiga, pembentukan kelompok binaan dengan anggota minimal 10 orang dengan rumah yang saling berdekatan, kondisi ekonomi sederajat, dan tidak boleh ada hubungan keluarga. Kami untuk satu, berusaha menambah rezeki. Dua, membantu anggota kumpulan dan rembuk pusat apabila mereka dalam kesulitan. Keempat, menghadiri latihan wajib kumpul atau LWK selama 3 hari berturut-turut pada tempat dan waktu yang sama. Ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan calon anggota binaan dan kekompakan kelompok. Dan kelima, pembentukan rembuk pusat yang membahas perkembangan kendala bisnis dan non-bisnis. Dalam rembuk ini mempertemukan anggota dan staf lapangan Mitra Karya. Selama mengkoordinator itu mencari orang dahulu yang kelihatannya dia itu membutuhkan dana dan dia itu sebagai wirausaha, mempunyai warung atau toko atau usaha misalnya nitik itu pecah batu cor itu yang suaminya juga kerja tapi dia tuh cari pasir ataupun cari batu. Saya menerangkan dahulu itu tabungan itu pinjaman uang itu untuk apa, untuk siapa gitu. Terus nanti ada tabungan juga, nanti tabungannya ya saya terangkan semua yang dari kantor itu ke sini ya, bilang sama saya. Terus saya menyampaikan kepada peminjam itu saya terangkan kalau uang ini untuk tabungan sukarela, tabungan wajib darurat itu. Terus nanti pada akhir tahun itu tabungannya dikembalikan. Kalau mau minjam lagi itu ya boleh, tapi uangnya nggak boleh diambil gitu, saya bilang. Terus semua mereka itu percaya, terus dia itu tertarik mau minjam, dan nanti akhirnya kan dia itu bilang lebih ringan daripada minjam uang di katanya PKK itu kan, di sini lebih ringan gitu. Sebagai satu model pinjaman tanpa agunan, kunci perkembangan yang pesat dari Mitra Karya adalah adanya monitoring dalam kelompok ataupun dari staf Mitra Karya. Kekompakan sangat dibutuhkan karena sifat pinjaman adalah tanggung renteng. Artinya, ketika salah seorang anggota tidak bisa mengangsur, maka kelompoklah yang ikut menanggung. Dukanya itu terkadang itu kalau orangnya banyak banyak buan atau apa kan usum-usuman kalau di desa sini itu kadang masih ada buan, jadi nanti tapi nanti otomatis saya nekori dulu, jadi cuman saya itu ya
kalau ada orang misalnya kan udah tahu kalau saya itu minjemin orang, terus itu kayak gedok tular kalau orang sini ya. Itu gedok tular itu gini, oh enak di situ loh, di Bu Umi Hani cicilannya murah, dimana 100-nya itu cuma 3.000 kalau per minggu. Tuh. Jadi kalau 200 bisa 6.000. Jadi lihat perpanjangan pinjemnya, ngangsurnya gitu. Dulunya pertama itu cuma orang 5. Itu pun gimana ya, kayak takut gitu orang-orang. Tapi ternyata kalau udah ada 5, ternyata ya terus langsung banyak itu. Gedok tular gitu. Adanya kekompakan, kejujuran, dan komitmen baik dari anggota dan staf yang ada di lapangan membuat Mitra Karya semakin dikenal di kalangan perempuan ekonomi lemah namun produktif. Tak heran kalau Mitra Karya kemudian melebarkan sayapnya sampai keluar Jawa Timur. Sebut saja Kebumen, Jawa Tengah, dan Pulau Moyo di Sumbawa. Bagi kami memang tujuannya adalah memberikan modal pada pengusaha kecil, Pak ya. Pengusaha kecil, bahkan pengusaha yang hanya nyowon melijo, itu pun kami berikan bantuan. Karena mereka kan jarang sekali yang memperhatikan mereka. Itu adalah misi kami, jadi kalau mereka pendapatannya kita perkirakan 20.000 dengan 1 anak dan beliau sendiri dengan suami, secara otomatis kita ya memberikan pinjaman, tapi sejauh kemampuan mereka untuk ngangsur. Bisa jadi cuman kita kasih 200.000, kalau uang 2 juta nggak terpakai untuk usaha, kenapa kita berikan banyak gitu kan. Gitu. Kalau memang usaha mereka sudah gede ya kita menyarankan ke bank yang sudah bisa memperhatikan mereka. Para binaan juga tidak sedikit. Sampai dengan 2004 tercatat 14.452 orang yang sudah memanfaatkan jasa perkreditan Mitra Karya. Begitu pula dengan permodalan. Modal yang hanya 7 juta rupiah dapat diputar hingga menembus 4,2 miliar rupiah pada tahun 2004. Selama 1 tahun ini, Mitra Karya telah hadir di tengah-tengah kaum perempuan di Toyomarto. Para perempuan telah bisa melakukan banyak hal yang produktif. Rentenir tidak lagi menjadi pahlawan yang ditunggu kehadirannya. Jika Anda perempuan, miskin, namun bermoral bagus dan punya usaha kecil-kecilan, maka Anda berpeluang menjadi nasabah Grameen.